Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa, karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-13 dari ayat 9 hingga ayat yang ke-23 sebagai ayat pembimbing renungan kita, yaitu ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan: kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Tema renungan kita adalah kesetiaan berbuah keselamatan. Sahabat renungan malam Salom, nas renungan kita adalah bagian dari pengajaran yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Pengajaran itu disampaikan dalam bentuk nubuatan, di mana Yesus mengatakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang mungkin saja menjadi bagian dari pengalaman orang-orang yang percaya kepada Yesus di masa kini. Bukan hanya dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus di abad pertama, tetapi mungkin juga akan dialami oleh orang-orang percaya di masa kini, bahkan sepanjang zaman, yaitu sikap kebencian, sikap penolakan, dan sikap permusuhan dari orang-orang yang membenci Yesus Kristus. Berawal dari ketika salah seorang murid Yesus mengatakan kepada Yesus tentang kekagumannya melihat kokohnya dan megahnya bangunan Bait Allah. Tetapi Yesus mengatakan peristiwa yang akan terjadi di masa depan, bahwa Bait Allah itu akan dihancurkan oleh musuh yang datang menyerang kota Yerusalem. Ketika Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya lebih lanjut kepada Yesus, kapankah peristiwa kehancuran Bait Allah itu akan terjadi? Yesus tidak mengatakan masa yang tertentu, tetapi dalam percakapan itu Yesus justru menjelaskan rangkaian-rangkaian kesukaran, penganiayaan, dan penyesatan yang akan terjadi, yang akan dialami jemaat Tuhan di dunia ini menjelang akhir zaman. Maka hal yang pertama diingatkan oleh Yesus, bahwa dalam masa-masa kesukaran, masa-masa terjadinya penganiayaan, di mana orang-orang akan mencari sosok penyelamat, dan dalam keadaan yang demikian akan tampil penyesat-penyesat yang mengaku-ngaku sebagai Mesias atau penyelamat. Mereka mengatakan, akulah dia Mesias yang akan menolong kamu. Mereka akan menyesatkan banyak orang, yaitu mereka yang tidak teguh imannya. Karena tidak teguh imannya, maka mereka mudah disesatkan. Mereka akan mengikuti Mesias yang palsu itu. Karena itu Yesus mengingatkan, waspadalah kamu, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tentang kehancuran Bait Allah itu telah digenapi pada tahun 70 Masehi. Ketika Jenderal Titus dari Roma datang menyerang dan menghancurkan kota Yerusalem.
Karena umat Tuhan di Yerusalem telah menyimpang dari firman Tuhan, dan umat Tuhan itu tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Sahabat renungan malam Salom, dalam nas renungan ini Yesus mengatakan bahwa akan bangkit orang-orang yang menyatakan sikap kebencian, sikap permusuhan terhadap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Sikap kebencian dan permusuhan itu mungkin saja datang dari kalangan pemimpin agama, yaitu para pemimpin agama yang membenci Yesus Kristus. Mereka akan membenci dan memusuhi jika ada dari anggota atau warganya yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Sikap kebencian juga bisa datang dalam suatu keluarga. Bila keluarga itu masih belum percaya kepada Yesus Kristus. Sahabat renungan malam Salom, dalam nas renungan ini Yesus mengatakan bahwa akan bangkit orang-orang yang menyatakan sikap kebencian, menyatakan sikap permusuhan terhadap orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Sikap kebencian dan permusuhan itu mungkin saja datang dari kalangan pemimpin agama, di mana para pemimpin agama itu membenci Yesus Kristus. Mereka akan membenci dan memusuhi jika ada dari anggota atau warganya yang mempercayai Yesus Kristus. Sikap kebencian juga bisa datang dari kalangan keluarga. Bila mana keluarga itu masih belum percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan membenci anggota keluarga yang mempercayai Yesus Kristus. Meski orang yang percaya kepada Yesus itu berperilaku yang baik, berperilaku benar, jujur, kasih, damai kepada orang di sekitarnya, namun sikap kebencian dan permusuhan mungkin saja akan dialaminya dari orang-orang di sekitarnya, bahkan dari kalangan keluarganya, ketika orang-orang di sekitarnya masih menentang Yesus Kristus. Yesus telah mengatakan tentang hal itu. Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku yang telah memilih kamu dari dunia ini, sebab itulah dunia membenci kamu." Yohanes 15 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-19. Sahabat renungan malam Salom, Injil Yesus yang kita hidupi atau yang kita imani adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita telah hidup di dalam Injil Yesus Kristus, maka kita mewarisi keselamatan di dalam pengorbanan dan kemenangan Yesus Kristus. Jika kita mengalami sikap kebencian dan sikap permusuhan dari orang-orang yang menentang Yesus, janganlah kita kecewa terhadap Yesus, janganlah kita menyangkal Yesus, tetapi kita harus setia mempercayai, setia mengikuti Yesus, sebab kita mempertahankan jaminan keselamatan atau hidup kekal. Kita harus mengingat pengajaran Rasul Petrus yang mengatakan bahwa pencobaan dan kesukaran berat yang kita hadapi karena kesetiaan iman kita kepada Yesus Kristus itu merupakan ujian untuk memurnikan iman kita, seperti halnya memurnikan emas di dalam api. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Sahabat renungan malam Salom, kita harus membangun persekutuan kita yang teguh kepada Yesus Kristus, agar kuasa Roh Kudus nyata atau dinyatakan dalam hidup kita.
kuasa Roh Kudus itu yang meneguhkan iman kita, sehingga kita dapat tabah dan akan menang dalam menghadapi kesukaran dan pencobaan, agar kita dapat bertekun melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam firman atau Injilnya, bahwa kita harus senantiasa berbuat kasih dan berbuat berbagai kebaikan, kebenaran, dan kedamaian bagi semua orang. Kita harus mengalahkan kuasa kebencian dan kejahatan dengan senantiasa melakukan kasih dan kebaikan bagi semua orang. Kekuatan kasih itu senantiasa nyata dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jika kesukaran dan penderitaan kita alami, tentulah Tuhan Yesus akan berkarya untuk menolong kita. Oleh karena itu, hendaklah kita setia beriman kepada Yesus, dan kesetiaan itu pastilah berbuah keselamatan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman yang telah Tuhan berikan bagi kami pada malam ini. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Firman-Mu itu menuntun kami ke jalan yang benar. Kami harus setia beriman dan menaati perintah Yesus Juru Selamat kami. Kesetiaan pastilah berbuahkan keselamatan. Kuatkanlah kami dan nyatakanlah kuasa Roh Kudus meneguhkan iman kami, agar kami setia mengikut Yesus Juru Selamat kami. Ya Allah Bapa, terlangilah hati orang-orang yang membenci Yesus Kristus, agar mereka mengenal keselamatan di dalam Yesus, sehingga mereka percaya kepada Yesus dan mereka beroleh keselamatan. Agar pada mereka yang menolak dan membenci Yesus ada pertobatan. Tuntunlah mereka ya Tuhan. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi keluarga-keluarga yang berduka, dan Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan bagi mereka sukacita. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan persiapkan kami untuk bekerja dengan tekun, dan berkati kami agar berhasil dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.